Halo semuanya, jumpa lagi di sini bareng gue, Noi Endut. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan sampai kendor. Kali ini gue mau mengajak kalian untuk menonton video dari unggahannya Taufik RS dengan judul 5 perbedaan bus Indonesia dengan bus Thailand. Oke, tanpa membuang waktu lagi, kita simak aja videonya sama-sama. 3, 2, 1, go! Siapa sih yang tidak mengenal negara Thailand? Negara dengan sebutan Gajah Putih ini memiliki banyak destinasi wisata yang patut dikunjungi. Ya, admin berharap suatu saat nanti bisa ke sana juga. Banyak hal menarik dari negara yang beribu kotakan Bangkok tersebut. Salah satunya dari bentuk transportasi umum busnya. Dari sudut pandang saya sendiri, ada hal yang aneh dan menarik untuk dibahas. Dan oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas inilah perbedaan bus Indonesia dengan bus Thailand. Oh ya guys, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe di bawah dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Supir dan kecepatan. Kalau berbicara masalah supir dan kecepatan, jelas beda jauh banget antara bus di Thailand dengan bus yang ada di negara Indonesia. Kalau kalian sering naik bus di Indonesia, rasanya geram banget ketika menaiki bus yang ada di negara Thailand, karena tidak secepat bus yang ada di Indonesia. Mereka tertib, menikmati perjalanan, tidak ada yang namanya senam jantung atau apapun namanya itu. Lajunya santai meskipun di jalan tol, jarang banget di Thailand lihat bus yang saling menyalip ataupun balapan antar bus yang satu dengan bus yang lainnya. Namun berbeda banget dengan bus yang ada di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Mas MR Gaplex ataupun Pak Bero dari perusahaan otobus Haryanto? Kalau kalian pecinta transportasi bus, rasanya mustahil banget lah kalau kalian tidak mengenal beliau-beliau. Berbicara soal kecepatan, siapa sih yang tidak tahu kecepatan bus yang ada di negara Indonesia? Meskipun jalanan sedang macet, tetap saja bisa melaju dengan kecepatan di atas 80 km per jam di bahu jalan. Sebut saja seperti perusahaan otobus Sugeng Rahayu, perusahaan otobus Haryanto, perusahaan otobus Sudiro Tunggajaya, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga bus tingkat di Indonesia yang dijuluki sebagai King of Java Bus. Bus tingkat milik perusahaan otobus Nusantara tersebut yang sering kali melibas bus-bus single deck lainnya yang terkenal kencang di trayek yang sama. Dan sering kita jumpai juga bus di Indonesia menjadi viral di luar negeri karena kecepatannya. Itu laptop itu. Bentuk dan rupa. Dari bentuknya juga beda. Mungkin ya? di bagian ini yang sangat menonjol sekali perbedaan antara bus di Indonesia dengan bus yang ada di Thailand. Kalau dilihat dari tampilannya, bus yang ada di Thailand sangat menonjolkan corak warna dan juga agak heboh. Ada yang dipasang speaker outdoor, ada kerangka-kerangka makhluk hidup, bahkan awal saya lihat agak menakutkan banget lah. Disclaimer ya, ini adalah sudut pandang dari saya sendiri. Namun dari segi tampilan, bus double decker yang ada di negara Thailand memiliki tampilan yang menarik, apalagi untuk wisatawan yang berkunjung. Hal ini membuat penasaran bagaimana kemudian rasanya menaiki bus yang ada di negara Thailand. Dilansir dari thairat.com bahwa karoseri pembuat balutan bodi bus yang ada di negara Thailand akan memproduksi bus yang sesuai dengan aturan yang berlaku di negara mereka. Dalam artian, bus-bus yang diproduksi tentunya harus safety dan aman serta nyaman ketika beroperasi di jalan raya. Maka tidak semua bus yang ada di Thailand bentuknya aneh dan norak seperti yang ada di tripnya Dimas Andriawan Pradipto. Ini lebih elegan. Hal ini berbeda banget dengan bentuk dan rupa bus yang ada di negara Indonesia. Bus di Indonesia memiliki tampilan yang elegan, sederhana, dan tidak mencolok mata, baik itu dari segi tampilan maupun dari segi warnanya. Untuk corak warna, biasanya mengikuti corak ciri khas dari perusahaan otobus itu sendiri. Sebut saja seperti perusahaan otobus Sempati Star dari Banda Aceh, kemudian perusahaan otobus Harapan Jaya dari Jawa Timur, dan masih banyak lagi. Pandawa. Yang ketiga, hiburan.
Bus di Thailand tidak jarang memiliki banyak lampu dan juga hiasan pada bagian luar busnya. Biasanya, masyarakat Thailand menggunakan bukan hanya untuk berpergian saja, namun ada juga yang untuk berkaraoke dan buat happy-happy. Mantap. Di Thailand ternyata juga ada bus double decker ataupun bus tingkat yang biasanya digunakan untuk berwisata, sekaligus menjadi tempat karaoke berjalan. Waduh, Bisa ada kalian tempat lihat di dashboard karaokenya. pengemudi yang satu ini. Wah, Di dalamnya lantai keren bagian atas banget. dibuat khusus untuk ruang karaoke yang dihiasi dengan lampu diskotik warna-warni Waduh, dan heboh. juga sistem audio. Hal ini Kayak berbeda diskotik banget ya, dengan guys. bus double decker ataupun bus tingkat yang ada di negara Indonesia. Fasilitasnya ala-ala bus Eropa ataupun bus pada umumnya, seperti adanya TV LCD di masing-masing kursi, kemudian bantal plus selimut, sleeper class, dan lain-lain. Ya, intinya bus double decker ataupun bus tingkat Lebih yang ada di elegan negara kalau yang di Indonesia tidak Indonesia. kalah kerennya, karena memiliki fasilitas yang dapat memanjakan penumpang saat di perjalanan. Oh. Jadi ingat kayak bis-bis di daerah mana ya? Manado apa mana ya? Apa Ambon gitu? Thailand dan Indonesia memang memiliki masing-masing karoseri lokal dalam pembuatan balutan bodi busnya. Ya, tentunya hasil produksinya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan masing-masing negara. Artinya, bus-bus yang dikeluarkan oleh karoseri adalah bus-bus yang benar memenuhi standar jalan. Namun sering kita lihat bahwa bus yang digunakan di Thailand ceper-ceper, seperti yang terlihat dalam video ini. Namun tidak semua bus yang ada di negara Thailand ceper-ceper. Kemungkinan ini adalah hasil kostum dari perusahaan otobus yang bersangkutan. Namun berbeda kalau berbicara tentang bus tingkat ataupun bus double decker yang ada di negara Indonesia, yang bentuknya standar bus pada umumnya serta tidak ceper-ceperan. Karena mengingat jalan di Indonesia yang tidak rata, bus-bus tersebut melayani trayek yang lumayan jauh, dan yang paling penting bagaimana kemudian selama di perjalanan penumpang merasakan kenyamanan. Trayek. Perbedaan yang selanjutnya adalah trayek yang dilayaninya. Dikutip dari Thailani.com, bus-bus Thailand yang bentuknya unik tersebut rata-rata digunakan untuk keperluan pariwisata ataupun rute-rute pendek seperti mengunjungi tempat-tempat pariwisata ataupun landmark dari kota-kota di Kalau Thailand. yang rame, Namun ada heboh juga gitu, yang cuma melayani jarak rute pendek jauh ya. tapi bentuk dan coraknya seperti bus pada umumnya. Sedangkan bus tingkat di Indonesia rata-rata melayani trayek jauh, baik itu antar kota antar provinsi atau AKAP maupun antar kota dalam provinsi atau AKDP. Sebut saja seperti perusahaan otobus Sempatistar yang melayani trayek dari Medan menuju Jakarta yang menghabiskan waktu perjalanan kurang lebih 3 hari 3 malam. Kemudian ada perusahaan otobus Efisiensi yang melayani trayek dari Yogyakarta, Purwokerto, dan lanjut ke Cilacap. Kemudian jauh ada ya. perusahaan otobus Agramas yang juga melayani trayek dari Wonogiri menuju Solo dan sampai ke Jakarta. Kemudian ada memang perusahaan trayeknya otobus jauh-jauh. Lorena yang melayani trayek dari Jakarta menuju Madura dan masih banyak lagi, guys. Nyebrang laut juga ya. Oke guys, itulah kelima perbedaan bus Indonesia dengan bus Thailand menurut saya sendiri. Kalau kalian punya pendapat lain, silakan komen di bawah. Kalau suka videonya silakan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video. Oke, itu dia videonya ya. Jadi beda banget ya bis di Indonesia sama bis Thailand. Dan yang hebohnya itu ya tadi kalau bis di Thailand itu ya warnanya menyolok banget, terus dalamnya tuh heboh gitu, udah kayak diskotik gitu ya. Jadi mengingatkan gue tuh kayak bis di daerah mana gitu ya, di Makassar apa di Bitung apa di mana, Bitung Manado apa di mana ya, dulu pernah gue nonton juga kayak gitu. Jadi apa di Ambon gitu, jadi bisnya tuh dibikin rame gitu. Intinya ada di daerah Indonesia juga, entah yang pasti di daerah timur gitu ada yang bis-bisnya tuh dibikin sedemikian rupa rame gitu ya. Dan bangga juga jadi, dan ternyata bis di Indonesia tidak kalah keren juga ya, karena lebih elegan gitu, soalnya dia kayak ngikutin gaya-gaya Eropa sana gitu, kayak pariwisata Eropa, lebih nggak terlalu
nggak terlalu mencolok ya, tapi whatever itu ya guys ya, itu semua tergantung dari ciri khas masing-masing gitu ya. Mungkin di Thailand memang mereka faktor orang-orangnya senang yang seperti itu gitu ya. Di Indonesia tapi yang gue nggak setuju banget gitu ya soal kecepatan. Indonesia itu aduh supirnya tuh kayak pembalap gitu ya. Jadi kita tuh kalau naik bis tuh, apalagi zaman dulu kan ada bis-bis tanggung yang jarak dekat nih di daerah Jakarta ya, itu kadang dari satu tempat ke tempat yang dituju tuh gue sampai 3 kali naik bis gitu ya. Pertama gue rasain nih mobil kayaknya ngebut banget gitu ya, terus gue turun tuh, gue nyegat lagi yang lain, masih sama begitu juga sampai 3 kali gue naik bis yang sama, trayek yang sama, dan tetap aja sama ngebut-ngebut juga guys. Itu pengalaman yang pernah gue alamin dulu ya. Ternyata memang kalau naik bis bener-bener harus uji nyali gitu ya. Tapi kalau sekarang sih udah nggak ada ya bis-bis kecil-kecil yang kayak gitu ya. Sekarang semuanya udah diganti sama sejenis kayak busway gitu ya, Transjakarta. Oke guys, sampai di sini dulu ya video reaction dari gue. Sampai jumpa di video next. Oke guys, sampai di sini dulu video reaction dari gue. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.